Jumpa lagi. Di sini kita akan belajar cara menggunakan rumus sum, average, if, count if, dan juga max, min, lookup, VLOOKUP, dan juga cara mencari standar deviasi. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa nilai yang akan kita hitung jumlah nilainya, serta nilai rata-rata dan juga keputusan. Pokoknya di sini kita akan mempergunakan rumus-rumus yang akan kita cari. Nah, di sini akan kita hitung jumlah nilai dari statistik, aljabar, geometri menggunakan rumus sum. Nah, untuk menggunakan rumus sum, yang pertama kita tulis sama dengan sum, buka kurung, kita blok sel yang akan kita hitung dari statistik, aljabar, dan geometri, dan jangan lupa tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, sudah ketemu jumlah nilainya dan kita drag ke bawah untuk mengetahui jumlah nilai yang lain. Dan jadi. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai rata-rata menggunakan rumus average. Caranya sama dengan average, maaf keyboardnya, buka kurung, sama kita blok lagi sel yang akan kita hitung dan kita tutup kurung dan enter. Setelah itu tinggal kita tempatkannya, terus cursor pas seperti itu, kita drag ke bawah dan dapat nilai rata-rata untuk semua nilai statistik, aljabar, dan geometri. Setelah itu kita akan membuat keputusan, yaitu menggunakan rumus if. If sama dengan if, buka kurung, kita klik nilai rata-rata. Setelah itu lebih besar sama dengan 80, koma. Nah, komanya itu bukan setelah sama dengan ya, tapi setelah 80. Lebih besar sama dengan 80, koma. Terus tanda kutip lulus. Setelah itu koma, if, buka kurung. Nah, di sini itu pakai koma ya, karena suruhannya itu di rumusnya ini pakai koma. Biasanya ada juga yang titik koma dan juga koma. Rata-rata lebih kecil dari 80 berarti tidak lulus. Koma, karena di sini koma jadi saya menggunakan koma. Tanda petik tidak lulus. Tutup kurung dan tutup kurung lagi untuk semuanya. Setelah itu di enter dan lulus. 84 artinya lulus ya, karena lebih besar dari 80. Nah, untuk rumus if-nya sudah ada yang lulus dan ada yang tidak lulus karena nilainya 77. Setelah itu kita mencari nilai tertinggi menggunakan rumus max sama dengan max. Terus kita buka kurung, blok dari 87 sampai 76. Kita akan mencari nilai tertingginya. Nah, nilai tertingginya adalah 100. Setelah itu sama kita lakukan ke nilai aljabar juga, nilai tertingginya itu sama dengan max. Buka kurung, kita blok dari atas 65 sampai ke 100. Tutup kurung dan enter. Dapat juga nilai tertingginya adalah 100. Untuk nilai geometri sama dengan max. Buka kurung, kita blok lagi. Tutup kurung dan enter. Nah, setelah itu kita mencari nilai terendah atau minimalnya, kita menggunakan sama dengan min.
buka kurung, kita blok lagi sama seperti tadi, dan tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, cara mudahnya itu tinggal tempatkan kursor di bawah. Setelah muncul tanda plus seperti ini, tinggal kita drag ke samping dan dapat semua nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Nah, setelah ini kita akan mencari jumlah murid laki-laki, jumlah murid perempuan, dan jumlah siswa yang lulus, jumlah siswa yang tidak lulus menggunakan rumus count if. Jadi sama dengan count if, buka kurung, kita blok ranknya di sini ya, perempuan, laki-laki ini. Setelah itu koma, tanda petik, karena laki-laki jadi kita tulis L. Sorry ya, ini L, harusnya L. Nah, L, dan jangan lupa tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, jumlah murid laki-lakinya ada 3. Setelah itu kita mencari untuk jumlah perempuannya. Nah, jumlah murid perempuan sama dengan count if, buka kurung, kita blok lagi ranknya, koma, tanda petik, terus kriterianya P, tutup kurung ya. Setelah itu enter. Nah, untuk jumlah siswa perempuannya ada 6. Setelah itu kita mencari jumlah siswa yang tidak lulus. Jumlah siswa yang lulus sama dengan count if, buka kurung, kita blok lagi dari lulus, dan tidak lulus ini nah, setelah di blok, koma, terus kriterianya lulus, pakai tanda petik ya. Nah, setelah itu kita tutup kurung dan enter. Nah, siswa yang lulus ada 7. Setelah itu kita menghitung jumlah siswa yang tidak lulus. Sama dengan count if, buka kurung, kita blok ranknya, jangan lupa koma, terus tanda petik untuk kriterianya tidak lulus, jangan lupa tutup kurung dan enter. Dapat yang tidak lulus ada 2. Nah, ini adalah rumus untuk mencari menggunakan count if ya, untuk mencari jumlah murid laki-laki, perempuan yang lulus dan tidak lulus. Setelah itu kita akan mencari standar deviasi dari masing-masing nilai. Nah, cara mencari standar deviasi sama dengan kita masukkan rumusnya STDVE. DEV kebalik ya. Terus kita buka kurung, kita blok lagi, nah, tutup kurung dan enter. Nah, setelah itu kita tempatkan kursornya dan kita drag ke samping. Dapat setiap standar deviasi dari setiap nilai. Nah, untuk ini kita hapus.
Nah, setelah itu kita akan belajar cara menggunakan rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Di sini saya sudah menyiapkan tabel untuk kita hitung. Bukan kita hitung, kita pergunakan rumus-rumus nanti. Nah, di sini ada tabel ini, kita akan kerjakan dengan bantuan dari tabel-tabel yang di sini. Data-data ini adalah data-data pembantu ya, yang akan membantu kita untuk mengisi data-data ini: nama customer, domisili, lama pengiriman. Nah, untuk mengisi nama customer sama dengan kita menggunakan VLOOKUP karena data di sana adalah data vertikal. Terus kuncinya adalah nomor pemesan, koma. Setelah itu ke tabel array itu di set 3 ini kita dari nomor pemesan blok sampai ke Atambua. Nah, setelah ini jangan lupa untuk klik F4 untuk formulanya tidak lari ya, atau rumus-rumusnya tidak berantakan nantinya saat kita drag ke bawah. Setelah itu koma. Nomor 2 karena di sini untuk nama customernya berada pada kolom kedua atau urutan kedua. Setelah itu kita pilih false ya. False sama saja dengan 0. Dan tutup kurung, enter. Nah, di sini Dodi ya, nama customernya, nomor pemesannya 6. Kita cek Dodi dan nomor pemesannya 6. Nah, setelah itu tinggal kita drag ke bawah, ini rumusnya. Nah, setelah muncul tanda tambah seperti ini, kita drag ke bawah dan jadi untuk nama customernya. Setelah itu kita akan mencari domisili. Masih menggunakan tabel pembantu sama dengan VLOOKUP. Nah, kata kunci di sini itu, atau barisan kuncinya itu masih nomor pemesan, buka kurung, nomor pemesan, terus koma, tabel array kita blok lagi ini dari nomor pemesan sampai Atambua. Terus jangan lupa F4. Setelah itu koma. Nah, karena domisili pada keempat, ABCD kan 4. Setelah itu kita klik 4, koma, dan false. False itu bisa saja 0, sama dengan 0 ya. Tutup kurung dan enter. Nah, kita lihat domisilinya Dodi itu Atambua atau tidak. Benar, Dodi Atambua. Setelah itu kita drag ke bawah ya, sama seperti yang tadi nama customer. Nah, jadi setelah itu kita akan mencari lama pengiriman. Nah, di sini lama pengirimannya itu menggunakan rumusnya itu horizontal ya. Bukan rumus tabelnya, horizontal. Jadi untuk ini kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Nah, dan kata kuncinya atau tabel kuncinya bukan lagi nomor pemesan tapi dari domisili ya, kota. Jadi sama dengan HLOOKUP tabel kuncinya itu di Atambua atau domisili. Setelah itu koma, tabel array-nya kita blok ini, tabel dari kota dan lama pengiriman ini. Setelah kita blok, jangan lupa F4, koma, 2 ya, karena kita pilih 2 ya, karena di sini pada kedua, dan koma. Setelah itu falsenya 0 ya, dan tutup kurung, enter. Nah, kita lihat Atambua lama pengirimannya itu berapa hari ya, 2 hari. Setelah itu sama, kita drag ke bawah dan dapat untuk lama pengiriman. Jadi sekian cara penggunaan rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Semoga bermanfaat. Terima kasih.